Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nurhaliza dengan NIM 222-33076 dari kelompok 6 Manajemen Pajak Penghasilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 serta hak dan kewajiban pemotong pajak. Pajak penghasilan pasal 21 atau disebut juga dengan PPh pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud itu meliputi upah, gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya masuk kepada hak memotong pajak PPh 21. Yang pertama, pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun takwim yang lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 21 yang telah disetor. Yang kedua, pemotong pajak berhak menggunakan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT PPh pasal 21. Dan yang ketiga, pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada DJP dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Selanjutnya masuk kepada kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Yang pertama, setiap pemotong pajak wajib untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang kedua, pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pembayaran kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir tahun takwim. Yang keempat, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Yang kelima, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik itu diminta maupun tidak. Dan yang keenam, yaitu pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap. Baiklah, saya Tasya Citra dengan NIM 222-33078 ingin menjelaskan apa itu wajib pajak PPh pasal 21. Nah, wajib pajak PPh pasal 21 atau penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 berdasarkan pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 32 PJ 2015 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerimaan uang pasongan pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Nah, wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang penerimaan atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian, dan aktuaris. Nah, pemain musik juga termasuk nih, yaitu ada pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, dan banyak lainnya ya teman-teman. Yaitu juga termasuk mantan pegawai dan atau wajib pajak PPh pasal 21 kategori peserta kegiatan yang penerimaan atau memperoleh penghasilan sehubung dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain peserta perlombaan. Nah, jadi kesimpulannya itu kategori wajib pajak PPh 21 atau pajak karyawan terbagi menjadi 6 nih, yaitu pegawai, pensiun, penerimaan pasongan, bukan pegawai, anggota dewan, komisaris, dan mantan pegawai. Nah, selanjutnya yaitu ada penerimaan penghasilan yang tidak akan dipotong. PPh 21 yaitu sebagai berikut. Yaitu adalah penerimaan penghasilan seorang pejabat, perwakilan diplomatik, dan konsultan dan negara asing. Dengan demikian, penerimaan penghasilan merupakan orang-orang yang dibantu kepada pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia. Nah, adapun syarat di mana penerimaan tidak akan dipotong PPh 21 apabila penerima seorang warga negara asing dan tidak penerima penghasilan lain diguna di luar pekerjaan atau jabatannya di Indonesia serta di negara bersangkutan yang memberikan perlakuan timbal balik. Nah, yaitu ada lagi pejabat perwakilan organisasi internasional.
Nah, yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila pembayaran asuransi dari perusahaan, asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, serta beasiswa. Terus apabila dalam bentuk natura dan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan digunakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Lanjut, yaitu adalah apabila iuran pensiun, iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaraan jam sostek yang diberi oleh pemberi kerja. Nah, yang terakhir yaitu ada apabila zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang disahkan atau dibentuk pemerintah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar dengan NIM 2233079 akan menyampaikan materi tentang kewajiban wajib pajak. Yang pertama yaitu mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Yang kedua yaitu melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha. Yang ketiga itu mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan dalam bahasa Indonesia yang menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat itu menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima itu membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara meliputi melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang keenam itu membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang ketujuh yaitu menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang delapan yaitu memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. B. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. C. Memberikan keterangan lain apabila diperiksa. Selanjutnya itu hak-hak wajib pajak. Berikut ini hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu 1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Yang kedua, mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang ketiga itu memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. 4. Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu A. Surat ketetapan pajak kurang bayar, B. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, C. Surat ketetapan pajak nihil, D. Surat ketetapan pajak lebih bayar, atau E. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 7. Mengajukan permohonan banding pada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. 8. Menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Baik, perkenalkan nama saya Syakira. Saya akan menjelaskan terkait materi objek PPh 21. Objek pajak penghasilan adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia yang dapat dikenai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dalam bentuk apapun. Jika berkenaan dengan PPh 21, objek pajak penghasilan PPh 21 merupakan semua jenis penghasilan yang dikenai PPh pasal 21. Jenis objek PPh 21 antara lain adalah yang pertama yaitu penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Antara lain adalah penghasilan diperoleh oleh karyawan tetap baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerimaan pensiun secara teratur.
Bentuknya bisa berupa uang pensiun. Yang selanjutnya, penghasilan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Contohnya, uang pasongan, uang manfaat pensiun, serta tunjangan hari tua. Yang selanjutnya yaitu penghasilan karyawan yang tidak tetap atau tenaga kerja yang lepas berbentuk upah harian, upah mingguan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, imbalan kepada bukan karyawan, antara lain seperti honorium, komisi, dan imbalan jenis lainnya. Yang selanjutnya yaitu bayaran yang diberikan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorium, dan imbalan jenis dengan nama apapun. Yang kedua, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh yang pertama yaitu bukan wajib pajak, yang kedua, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, yang ketiga, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.